hari ini ke sesi yang ke-10 ya. Nanti kita masuk ke chapter yang namanya Introduction to Speaker Recognition gitu kan. Ya, jadi ini si slide ini diadaptasi dari Automatic Speaker Recognition karyanya Douglas A. Reynolds PhD. Ini salah satu pionir ya. Salah satu pionir di bidang speaker recognition. Nah, sampai sekarang beliau melakukan eksperimen di bidang speaker recognition seperti itu. Nah, ini juga yang mendasari disertasi S3 saya gitu kan. Ya, jadi saya disertasinya lebih ke speaker recognition seperti itu. Ya, lebih spesifik nanti ke speaker identification. Oke, hari ini kita akan lihat beberapa outline yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah introduction and application. Jadi kita akan masuk apa sih yang dimaksud dengan speaker recognition. Nah, pasti berhubungan dengan speech juga. Jadi speech, speaker. Kalau namanya speech itu ucapannya. Speech recognition, automatic speech recognition. Berarti pengenalan ucapan secara otomatis. Nah, kalau yang di sini, kita masuk ke namanya speaker recognition. Bedanya apa? Kalau namanya speech itu lebih ke ucapannya. Kalau di sini adalah siapa yang mengucapkannya. Ya, nah itu akan lebih spesifik ke sana. Kemudian kita akan masuk ke general teorinya, tentang teori-teori umum, seperti yang kita telah lihat di awal, bahwa kuliah kita ini masuk ke introduction, lebih ke yang namanya overview gitu kan ya. Apa sih yang namanya speaker recognition? Nah, kemudian nanti kita akan coba performance itu seperti apa dari speaker recognition-nya. Tentu saja berbeda dengan speech recognition yang namanya word error rate. Ya, pernah dengar kan ya kemana? Speech recognition system word error rate. Nah, nanti kita juga bisa lihat tentang konklusi, ya, tentang kesimpulan, conclusion, and future direction seperti itu. Oke, sekarang kita masuk gitu kan ya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, ada yang namanya speech itu sendiri. Oke, sama seperti speech recognition. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada yang namanya penuturnya. Nah, ini siapa sih yang mengucapkan? Ya, bisa dari telepon, dengan teleponnya, bisa juga langsung dari mikrofon. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ketika di capture dia itu berupa sinyal ucapan. Speech signal. Ya, seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, ada tahapan yang namanya pre-processing. Masih ingat ya? Ada namanya windowing, framing. Kemudian kita konversi ya dari time domain ke frekuensi domain seperti itu. Ya, nanti akan seperti itu kita bisa lihat. Ya, akan seperti itu kita bisa lihat ada speech-nya kita olah sedemikian rupa sehingga kita bisa ekstraksi fiturnya gitu kan. Oke. Nah, kalau yang namanya speech recognition nanti kita bisa lihat apa? Ya, ucapannya apa gitu. Ini sebuah sinyal ucapan. Nah, masuk ke dalam aplikasi speech recognition, nanti hasilnya berupa apa? Teks. Misalkan ini sebuah sinyal ucapan yang mengucapkan kata how are you. Ya, how are you seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lakukan tentang language recognition. Ya, kita cek. Ya, bahasa apa yang diucapkan oleh si penutur ini. Ya, bahasa itu banyak banget kan, dan pasti unik. Ya, ada bahasa Inggris, English, bahasa Indonesia, Indonesian, Chinese, Korean, dan lain sebagainya. Ya, ini mengenal bahasa yang diucapkannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan masuk ke namanya speaker recognition. Oke. Siapa sih yang menjadi penuturnya gitu kan. Nah, suara tiap orang itu unik. Nah, apabila dia mengucapkan yang kan ada yang namanya voice, unvoice. Yang namanya voice itu nggak selalu speech kan. Jadi ya. Nah, saya mengeluarkan suara kan, tapi suara saya itu bukan ucapan. Nah, kalau misalkan, mungkin tiap orang akan mirip, sulit untuk diidentifikasi. Tapi ketika dia mengucapkan sesuatu, nah, ternyata kita bisa kenali siapa yang menjadi penuturnya. Jadi, kita bisa lihat ternyata untuk mengenali speaker itu ada yang namanya fiturnya. Nah, si fiturnya dihasilkan apa? Yang pertama, dari vocal source. Yang kedua adalah vocal track. Kita pelajari kan, sama seperti di speech, kita ekstraksi fitur namanya MFCC, Male Frequency Cepstral Coefficient. Nah, di sini juga sama. Ternyata MFCC itu memiliki sifat yang unik dalam artian diskriminatif untuk membedakan satu penutur dengan penutur lainnya. Nah, jadi secara itu kita bisa lakukan berarti bersinggungan dengan yang namanya domain biometrik. Ya, jadi kita bisa lihat tiap orang itu unik. Seperti itu. Nah, inilah yang namanya speaker recognition. Jadi arahnya lebih ke penuturnya. Siapa yang sedang mengucapkan kata itu, gitu kan. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini namanya speaker recognition. Oke, kita bisa lihat. Jadi mirip-mirip dengan speech, sama-sama speech, cuman yang membedakan kalau speech itu adalah
ucapannya. Kalau speaker recognition adalah siapa yang mengucapkannya. Seperti itu. Oke, sampai ini paham? Ada yang bertanya nggak sampai sini? Halo? Ada yang bertanya nggak? Belum? Kalau belum kita lanjut. Nah, jadi di dalam yang namanya speaker recognition dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah namanya identification. Kita identifikasi, ya, kita identifikasi siapa penuturnya. Oke. Di identifikasi itu apa? Kita bisa lihat. Determine who is talking from set of non-voices. Ya, jadi saya akan tentukan siapa dia yang sedang berbicara. Dari mana? From set of non-voices. Jadi kita udah punya data setnya berupa speaker model. Oke, jadi kita punya speaker modelnya yang udah kita simpan dari para penutur yang sudah pernah kita ambil datanya. Kita tentukan siapa yang sedang berbicara gitu kan. Oke, kita bisa lihat. Yang kedua apa? No identity claim from user. Jadi dia itu nggak menyebutkan saya Harry, enggak. Pokoknya ada sebuah ucapan, saya akan identifikasi siapa dia. Contohnya yang namanya identifikasi ini gini. Kalian pernah dengar kan? Ada pesawat jatuh. Oke. Kemudian ada sejumlah korban kan. Diidentifikasi kan siapa dia. Paham ya? Nah, saya tahu nggak itu jenazahnya siapa? Enggak kan? Nah, nggak ada klaim. Emang udah meninggal, cuman saya ambil jasadnya. Ini punya siapa? Kalau dicek dari mukanya nggak mungkin, kan udah rusak. Oke, diambil DNA-nya. Kalau nggak diambil apa? Susunan giginya. Nah, saya nggak tahu itu siapa, tapi saya punya datanya. Kalau DNA dari keluarganya. Jadi, yang namanya identifikasi adalah menentukan siapa yang sedang berbicara, karena ini speaker ya. Siapa yang sedang berbicara dari sekumpulan model yang saya punya gitu. Jadi saya tahu dia itu bakal ada di situ. Cuman saya nggak tahu siapanya gitu. Paham? Dan nggak ada yang mengklaim, ini saya Harry, enggak. Pokoknya ada ucapan, ini ucapannya siapa, selesai. Ya, contohnya apa? Kalau misalkan yang ada sebuah percakapan, ya, misalkan orang itu ngobrol sama orang lain. Kan kita nggak tahu dia itu siapa. Misalkan sedang berbicara dengan kasus emang kasus kriminal gitu kan. Nah, kita identifikasi siapa dia. Saya punya datanya, udah. Punya list datanya. Wah, jadi ada beberapa saksi sama tersangka ini kira-kira siapa sih dia yang sedang mengucapkan ucapan itu, bisa dengan melakukan apa? Identifikasi itu sendiri. Ya. Often some that unknown voice must come from set of non-speaker. Ya, jadi seperti yang saya bilang, jadi saya udah punya datanya, udah punya speaker modelnya dalam sebuah dataset, dalam sebuah kumpulan, kemudian saya akan identifikasi siapa yang dia. Apa? Cari yang paling dekat gitu kan. Misalkan ini ada suaranya nih. Oke, how are you? Oke, misalkan seperti itu, how are you? Ada sebuah ucapan, saya nggak tahu siapa. Nah, saya punya, oke, ini si A. Ini si B. Oke, ini si C. Ini si D. Oke. Kemudian saya tentukan sinyal ucapan ini milik siapa nih? Caranya cari yang paling apa? Mirip. Ya, cari yang paling mirip. Oke. Apakah si A, si B, si C, atau si D? Ya pasti ada di seputar sini. Nggak mungkin yang lain. Kenapa? Karena saya punya apa? Sekumpulan speaker modelnya. Contohnya, kalau kita bisa lihat di kasus-kasus kejahatan, ada yang namanya pengenalan sidik jari, pengenalan, identifikasi ya. Makanya fingerprint identification system, ya, INAFIS Indonesia, VIS itu fingerprint identification system. Itu punya kepolisian kan. Jadi kalau ada sidik jari, ini sidik jarinya siapa? Kita udah punya sekumpulan sidik jari apa warga negara Indonesia sekitar berapa? Sekitar 200 juta orang misalkan yang sudah terekam. Nah, saya bandingkan. Nah, ini sidik jarinya siapa? Ya, dengan ya tadi namanya identifikasi seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Halo. Ada yang bertanya nggak? Halo? Belum? Belum ya, Pak. Oke, kalau belum, kita lanjut. Nah, tadi kan identification. Berbeda dengan identification, ada namanya verification, authentication, detection. Oke, beda sama tadi identification. Belum ada klaim, nggak ada klaim siapa dia. Dari sinyal ucapan, saya identifikasi siapa dia, identifikasi.
tapi akan teridentifikasi kalau nggak si A, si B, si C, atau si D, pasti itu. Ya, tapi saya nggak tahu ini punya siapa. Oke, kalau yang ini, yang namanya verification, authentication, data siapa? Oke, kita ke ATM. Kita masukin kartunya. Kartu itu klaim bukan bahwa itu Harry. Saya datang ke ATM, saya masukin kartunya. Itu kartu saya bukan. Meskipun dipinjam oleh orang lain. Iya, dianggap sebagai Harry dong. Nah, kemudian masukin PIN-nya. Nah, itu namanya authentication kan? Diverifikasi PIN-nya benar enggak? Nah, berbeda dengan tadi identification. Determine whether person is who they claim to be. Jadi ada sebuah klaim. Oke, ada sebuah klaim. Ya, hey, saya Harry. Ini suaranya Harry loh. Oke, bentar. Ya, bener nggak? Siapa tahu dia ngaku-ngaku sebagai Harry. Oke, kemudian diverifikasilah atau diautentikasi atau dideteksi itu sebagai Harry. User make identity claim, ya. Jadi si usernya mengklaim siapa dia. One-to-one mapping. Nah, maksudnya one-to-one apa? Satu ke satu. Berbeda dengan yang namanya identifikasi. Misalkan ini adalah sejumlah N dataset. Berarti komparasinya adalah 1 dibandingkan dengan N. 1 to N matching. Kalau ada 200 juta penduduk Indonesia, berarti akan dibandingkan 200 juta kali. 1 to N. Kalau identifikasi, kalau verifikasi, 1 to 1. Hey, saya Harry. Oke, ada klaim Harry. Oke, saya Harry. Kemudian diambillah dari apa? Database. Ya, punya speaker modelnya, ini speaker modelnya. Ambil siapa? Ambil si Harry. Oke, ambil apa? Ambil si Harry. Siapa? Si Harry. Bandingkanlah Harry dengan Harry. Bener nggak ini tuh si Harry? Coba dicek apa kemiripannya. Pak, ternyata nggak sesuai, nggak mirip. Ya udah di reject, ditolak. Oh itu kamu klaimnya bukan dong. Pak, ini dari threshold-nya ternyata diidentifikasi sebagai Harry. Bukan diidentifikasi, diverifikasi. Oh itu Harry bener. Oh iya berarti terima. Approve or reject. Approve or reject. Kalau ini bukan approve or reject, tapi apa? Siapa identitasnya? Dengan melakukan komparasi 1 ke N. Kalau ada sejuta penduduk, sejuta speaker model. Kalau ada 100 speaker model, ya dibandingkan 100 kali, kan di mana N? Di mana N adalah jumlah speaker model yang ada. Ya tentunya ini tantangan tersendiri. Nah penelitian saya waktu S3 di sini identification. Jadi saya tentukan bangun sebuah struktur model, suatu struktur indeks, ya gimana caranya biar nanti ngebandingannya nggak 1 ke N. Kan kalau 1 ke N apa? ON kan? Di mana ON adalah sequential. Ya nggak? Saya pernah belajar ya. Strategic algorithmic kan? Ini sequence. Jadi kalau ada 1000 data, 1000 kali. Ada 100 data, 100 kali. Itu ON. Ya. Oke, kalau yang ini O1 dong. Kenapa kan? One-to-one mapping. Ya, diklaim sebagai siapa? Sebagai Jason. Ambil data speaker modelnya Jason, bandingkan, selesai. Ya, unknown voice could sum from large set of unknown speaker. Ya, dimungkinkan si sinyal ucapannya ini nggak pernah terekam. Di mana? Di si database. Oke, artinya itu adalah open set verification. Oke, kalau yang ini apa? Close set identification. Jadi apa? Ya pasti orangnya itu ada di dataset, cuman saya nggak tahu siapa dia. Kalau yang ini bisa saja si speech signalnya, si sinyal ucapannya datang dari orang yang nggak ada di speaker model. Oke, adding none of the above option to close set identification give open set identification. Nah, jadi baik lagi, jadi open set, ada close set. Jadi yang namanya identifikasi itu nggak selalu close set, tapi pada umumnya close set. Nah, bisa juga dimungkinkan ya dia itu adalah open set identification. Oke, misalkan ya ada claim. Siapa? Is this Bob voice? Apakah sinyal ucapan ini miliknya si Bob? Oke, kemudian ambillah speaker modelnya si Bob. Nah, kemudian di matching. Matchingnya adalah 1 banding 1. Nah, tentukan
seberapa similar dia. Oke, similarity-nya 100%. Oh, berarti identik dong. Dan hampir mustahil itu identik, hampir mustahil. Bisa aja sih. Cuman hampir mustahil itu identik. Artian kemiripannya 100%. Ya bisa aja 99. Kan suara orang diambil, orang yang sama ya, diambil di saat yang berbeda dengan ucapan yang sama, teksnya sama, bisa beda. Kenapa? Itu adalah dilahirkan dari pola perilaku manusia. Ya, beda dengan sidik jari. Sidik jari juga bisa. Sidik jari kan bisa miring, bisa gini. Sama ini juga. Jadi, apa? Dari suaranya kita cek, ternyata ya bisa beda-beda. Apakah dia lagi kesel, lagi apa? Ada emotion ya. Emotion recognition. Ya, jadi apa? From speech signal. Jadi pengenalan emosi ya dari ucapannya gitu kan. Kan selama ini yang jadi masalah, pernah nggak kalian miskomunikasi sama teman kamu ketika chattingan di WhatsApp atau di chat messenger lainnya? Pernah nggak? Jadi maksudnya kan kita kasih apa? Teks diterima dengan, wah ini ngejek gua gitu kan. Akhirnya dia marah gitu kan. Pernah nggak kejadian seperti itu? Paham ya? Jadi kenapa orang itu lebih senang langsung ketemu? Apakah video call dibanding ngechat? Sama. Kalau lewat chat itu, teks itu kebanyakan bisa orang bisa misinterpretasi. Kenapa? Karena dia nggak lihat apa emosinya. Wah dia marah, padahal nggak marah dia mah. Ya pakai huruf besar semua dia kayaknya marah. Padahal kan siapa tuh kepencet caps lock-nya gitu kan, seperti itu. Sampai sini paham? Halo? Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, jadi ada identification, ada verification. Identification, saya akan kenali siapa dia. Perbandingannya 1 ke N. Oke, 1 ke N. Artinya sequential. Kalau ada 1 miliar penduduk, akan membandingkan 1 miliar kali. Sejumlah dengan speaker model yang ada di dataset. Oke, seperti itu. Kalau yang ini, 1 ke 1. Karena saya sudah tahu ada klaim. Saya misalkan apa? Alvereka. Pak, ini suaranya Alvereka. Bener nggak nih, Pak? Ini suara Alvereka atau suaranya Pratama nih? Ya, dicek dulu. Wah, ternyata Pak, kalau dicek dengan speaker model Alvereka nggak cocok nih. Tingkat similarity-nya nggak tinggi. Ya, dia cuma 70%. Sedangkan kita itu kalau mirip itu berarti 85%, Pak. Berarti kan 70% di bawah 85. Oke, tolak aja. Dia ngaku-ngaku kayaknya Alvereka. Meskipun mungkin suaranya Alvereka itu. Tapi secara sistem ditolak. Kenapa? Tingkat kemiripannya cuma 70%. Itu jangan sembarangan dong. Kalau sembarangan terima, ya semua orang diterima. Oh iya, padahal suaranya Alvereka. Dimungkinkan seperti itu. Atau ada suara yang memang ini ada bule ngomong. Ya, kalau nggak burung beo. Ya, how are you, gitu kan. Setelah dicek dari dia itu, oh nggak diidentifikasi. Kenapa? Kan nggak ada suaranya burung beo di speaker model kita. Seperti itu. Paham? Ya, Pak jadi, Heri, ya silakan. kalau ini berarti ada threshold-nya gitu ya Pak ya untuk kemiripannya berapa gitu ya Pak? Ada. Pasti nanti kalau misalkan yang namanya matching, ini kan matching ya. Jadi 1 ke N, 1 ke 1 gitu kan ya. Ini yang namanya matching. Nah, yang namanya matching kan mencocokkan kan. Ya. Yang namanya cocok itu apa? Nanti ada definisinya. Misalkan kalau di saya itu pakai Gaussian mixture model, nilainya itu identik itu 0. Ya, kan log 1 berapa log 1? Log 1 itu 0 kan? Ya enggak? Log 1, log 10, 1, log 21 berapa? 0 kan? Gini nih. Kalau kamu belajar kan log 1. Misalkan log 10, berarti kan 1 itu berapa? Log 10 pangkat 0, ya kan? Betul nggak? Nanti nolnya ke depan nggak? Halo? Iya Nolnya Pak. ke depan nggak? Ke depan. Jadi kan sama dengan 0 dikali log. Karena log berapa? Log 10. Ya 0 anggar kan? Karena 0 dikali apapun ya 0. Nah, makanya kalau dia itu kalau misalkan di file yang sama ya itu pakai licikan. Bisa aja kan dari file yang sama dibandingkan. Nah, nanti dia similarity-nya 0. Artinya apa? Log 1. Itu apa? Identik. Nah, biasanya nanti nilainya kalau minus berapa? Minus 3. Berarti kan kalau minus 3 berapa? Log 0,001. Ya, oke. Ini biar kalian ingat-ingat lagi juga. Coba bentar ya. Saya buang dulu. Nanti similarity itu. Jadi kan ada 1 ke N, 1 ke 1. Ini apa namanya? Matching.
Ya, matching. Nah, matching itu nanti ada threshold-nya nanti. Misalkan 0 itu adalah identik. Identik. Karena pakai log ya. Nah, pakai log biar kelihatan angkanya sebetulnya. Oke. Identik. Nah, misalkan dia itu selalu di bawah 0. Kenapa? Minus. Minus 3. Misalkan log 0,001. Berarti kan log 1 per 1000. Ya, 1000 kan berarti kan log 1 per 10 pangkat 3. Ya enggak? Berarti kan log 10 pangkat minus 3. Di log 10 pangkat minus 3. Minus 3 ke depan kan. Dikali 1. Berarti, minus 3. Nah, berarti dia skor kemiripan adalah 0,001. Nah, dianggap setelah dikonversi dengan log itu jadi minus 3. Kenapa jadi di log? Biar range-nya nggak terlalu jauh. Kebayang. Ya, dari 1 ke 0,01 itu jauh banget kan. Sepermilnya gila nggak? Jauh banget. Dari 1 ke 1000 gitu kan. Jauh banget, kalau jauh banget bahaya gitu kan. Makanya dikasih di normalize dengan log ini. Ya, jadi kan kalau mau sejuta aja berapa? Kan 0,00001 dimungkinkan. Jadi minus 6. Ya, kalau 0 ke minus 6 kan bedanya cuma 6. Ya dibanding tadi dari 1 ke sejuta itu kan sejuta kali, jauh ting gitu kan, seperti itu. Kenapa? Baik lagi ini kan vektor dikali-kali ya nanti ada pecahan-pecahan yang makin lama makin jauh dong, seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi ada identification, ada verification. Kalau identification 1 ke N. Kalau verification ada claim. Saya misalkan Jennifer Florentina. Oke, bentar. Ini sinyal ucapannya apa? Jennifer Florentina. Oke, stop dulu. Bentar. Gue ambil dulu nih speaker modelnya Jennifer Florentina yang udah disimpan database. Saya bandingkan, misalkan thresholdnya berapa? Misalkan thresholdnya adalah minus 2. Oke. Misalkan nilainya ternyata minus 1. Minus 1 kan lebih besar dibandingkan dengan minus 2. Oke, ini betul. Ini Jennifer. Terima. Oke, ini suara Jennifer. Selesai. Skornya minus 7. Minus 7, minus 2. Enggak, lebih kecil. Lebih besar dong, lebih kecil justru. Kan minus. Karena dia lebih kecil, kayak tolak aja lah. Ini bukan Jennifer Florentina. Kenapa? Skor kemiripannya cuma minus 7. Sedangkan threshold 2, minus 2. Minus 7, minus 2, ya gede minus 2. Seperti itu. Paham ya? Ngerti ya? Ya? Berarti mungkin nggak Pak, kalau pas lagi identification itu kan satu ke N itu Pak, nanti dia bakal ngasih hasilnya beberapa orang jadinya, karena kemiripan pas ngatur threshold-nya gitu. Betul. Nah, misalkan kayak gini nih. Ya, oke, misalkan kamu pakai threshold-nya minus 2 aja. Si ini skornya minus 1. Ini skornya minus, kan ya? 0,5. Ini minus 1,7. Ini minus 3. Ya, kalau ini berarti dicoretnya nih. Nggak mungkin. Kenapa? Ini kan threshold minus 2 kan? Tapi ada nih, lihat. Ada minus 1, minus 0,5, minus 1,7. Yang kamu ambil yang mana? Yang paling besar nilainya kan? Ini kan minus. Kalau minus kan berarti yang paling kecil dong. Kan dibalik, inverse. Nah, berarti yang mirip adalah si ini. Berarti suaranya ini adalah milik si ini. Karena nilainya paling besar. Berapa? Minus 0,5. Jadi kamu cari yang paling mirip. Ya, bukan masalah threshold-nya aja, tapi paling mirip siapa. Kalau bisa mah 0 itu identik suaranya gitu. Seperti itu. Oke? Paham ya? Itu identification. Jadi cari yang paling mirip gitu kan. Ya. Oke? Sampai sini paham? Paham Pak. Pak, Ya, tadi sama. yang close set sama yang open set bisa diulang lagi Pak penjelasannya Pak? Jadi gini, yang dinamakan close set, bukan close set ya, close set, kan ya, seperti itu. Iya Pak. Ya, gitu kita lihat. Nah, jadi saya ini pasti ya ucapan ini dari speaker model yang ada di dataset. Nah, oke. Saya punya ucapan. Nah, pasti ada di sini. Ya, udah jelas di sini, close set. Oke, saya punya sekumpulan data yang memang ada di situ dia.
Misalkan dalam sebuah rapat, oke, misalkan ya, di anggota DPR itu kan terjadi apa? Silang pendapat. Ada satu orang mengucapkan kata-kata kasar. Ya, wah, barbar gitu kan. Satu ketika, ya, saya nggak tahu itu siapa yang ngomong kan. Tetapi pasti dari suara anggota DPR yang ada di situ nggak? Halo? Pasti dari suara anggota DPR yang ada di situ nggak? Yang hadir di rapat? Iya, Pak. Pasti Ya. kan? Nggak mungkin dia nggak hadir, ada suaranya, itu mah hantu atuh. Ya, oh berarti itu proses seperti itu. Jadi kita ambillah speaker model anggota DPR yang ada di situ. Dan ucapannya pasti salah satu di antara mereka. Paham ya? Jadi saya identifikasi ini punya siapa. Contohnya ada namanya, ini contohnya ya. Ini sebagai contohnya kalau itu seperti apa? Ada penumpang AirAsia. Ya, AirAsia kan pernah jatuh. Boom. Ya, saya identifikasi jenazahnya. Oh, pasti kan itu jenazahnya penumpang AirAsia, baik itu penumpang, pilot, co-pilot, berpun dengan kru. Tapi pasti di situ ada salah satu dari mereka gitu kan. Itu. Paham ya? Ngerti ya? Ya, Itu yang closed. Kalau yang open, dimungkinkan ada ya Pak, orang yang ngomong misalkan. Kita akan identifikasi, kita akan verifikasi nih. Ini siapa? Ini Jennifer Florentina. Nah, speaker modelnya adalah mahasiswa ITHB. Mungkin nggak ada orang luar ngaku-ngaku mahasiswa ITHB sebagai Jennifer Florentina? Mungkin kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi kan ada orang nih ngaku-ngaku nih. Misalkan Jennifer Florentina punya pacar nih, diputusin tiba-tiba, aduh pengen buka classroomnya si Jennifer gitu kan. Misalkan seperti itu, aku ngaku aja, gue sebagai Jennifer Florentina. Nah, gue ucapin, dan dia memang bukan mahasiswa ETHB kan, paham ya? Ngomong aja, jadi mungkin kan tuh open set, jadi apa? Si sinyal ucapannya di luar dataset yang ada, ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pak, ngerti ya? Itu jadi identification, ini verification. Ini dua hal yang berbeda. Kadang suka miss, ya. Penelitiannya, skripsinya identification, yang dibahas verification. Karena konsep ini, saya bilang makanya kuliah ini, konsepnya kamu harus dapat dulu, baru nanti kalian implementasikan. Ya, bahkan nanti kalau kalian, ini bisa jadi apa, topik pada saat nanti kalian skripsi. Nah kalau bisa Pak, saya skripsinya masih tahun depan, justru harus dibikin dari sekarang, kalau nggak paling tanya aja teman kalian sekarang, yang lagi medpen, yang masuk skripsi, pada bingung nyari topik. Kenapa? Oh nanti aja. Padahal ini kalau dari awal tuh asik, jadi kita udah preparasi, dan pasti cepat lulusnya gitu kan. Karena kita udah, bukan nyuri start ya kita memang mau main di sana gitu. Kalau udah main di sana, udah punya keyakinan, dan gue udah punya belajar basicnya gitu. Nah, ada juga, ya, ternyata skripsinya tentang identifikasi, judulnya verifikasi. Oh, udah beda. Beda nggak? Yang kerasa apa? Tadi. Kalau identifikasi apa? 1 ke N. Kalau verifikasi, 1 ke 1. Nah, ini mainnya di sini dia. Judulnya, ini. Aduh, miss dong. Miss bukan? Ya miss banget lah. Lu penelitiannya ini, yang lu statement, yang secara eksplisit kamu sebutin ini sebagai ini, yang nggak nyambung atuh. Meskipun di dalam ini dimungkinkan terjadi ini, betul nggak? Ya kan? Kalau 1 ke N pasti kan ada 1 ke 1 juga. Paham ya? Halo, paham? Paham ya? Oke, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, tadi tentang membahas, ada dibagi menjadi 2 bagian. Ada identifikasi, ada verifikasi. Oke, sekarang kita masuknya speech modalities. Ya, oke. Bedanya apa? Ada text dependent, ada text independent. Oke, tantangan yang ada saat ini adalah di sini, text independent. Artinya apa? Orang boleh ngucapin apa aja. Yang penting ucapan. Oke. Orang boleh ngucapin apa aja, yang penting ucapan. Kalau yang ini, nggak boleh sembarangan. Dia harus apa? Mengucapkan teks-teks yang apa? Sudah ditetapkan. Oke, baik lagi. Nah ini, tapi kalau mau penelitian, nanti kan di sini ya. Di sini nih. Kecuali kalau kamu mau meningkatkan akurasi, nah pakai ini. Oke, akurasi. Karena kalau orang ngomongnya sembarangan, akurasinya bakal lebih rendah nggak? Halo? Ya, ini apa kelebihannya? Akurasi akan lebih tinggi. Kenapa? Saya udah bisa ngecek juga ternyata nggak sekedar ucapannya, ya, nggak sekedar ucapannya gitu kan, seperti itu. Oke,
Ya, ini text Pak. dependent, ini text independent. Oke? Ya. Itu yang text dependent berarti kayak Oke Google gitu Pak ya? Nah, dia. Oke Google. Siri udah pakai sekarang. Kan ya? Ya Pak. Please. Tahu siapa yang ngomong kan? Misalkan nih kamu pakai Siri, kamu latih makam suara kamu, terus dipakai sama teman kamu, cobain nggak? Dia nggak mau. Pernah nggak? Kalau Oke Google masih mau, coba aja Oke Google. Tapi kalau kamu set, bahwa ucapannya harus dari orang yang sama, bisa di set. Siri itu nggak mau loh. Coba aja di iPhone aktifin Siri-nya. Jadi kan kalau pakai apa? Key, ya kan ada pattern. Ya berupa pattern, kalau nggak berupa pin, kalau nggak berupa face, coba pakai suara itu kan. Nah, coba nanti kamu aktifasikan, sampai suara kamu bisa ganti sama suara yang lain, nggak mau dia, gila nggak? Nah itu text dependent, ya. Untuk apa? Meningkatkan akurasi. Tetapi kenyataannya tantangannya ada di text independent. Kenapa? Orang bisa ngomong apa aja. Pak, dia itu apa? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba ganti jadi bahasa Sunda, tapi masih itu Harry bukan? Ini Harry ya, saya gitu kan. Saya ngomong pakai bahasa Inggris. Kemudian saya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Orang yang sama nggak? Ya, dan orang bisa ngomong apa aja kan? Ya, nah makanya ini untuk kalau kamu pengen ningkatin akurasi ya pakai text dependent. Kalau yang text independent, nah ini tantangannya tersendiri di sini. Makanya saya bilang, dengan semakin rendahnya akurasi itu semakin tantangan buat kalian untuk meningkatkan. Kalau akurasi udah 99,3%, kalian mau naikin, mati aja. Bener-bener nggak? Halo. Iya nggak? Pak, saya udah nemu Pak jurnal referensinya Pak. Berapa dia? 97,2%. Kamu mau naikin, mati gitu. Maksudnya lama banget kamu ngalahin itu gitu. Tapi Pak, ini Pak, ada challenge nih. Ternyata dari penelitian yang ada, paling tinggi itu 72%. Nah, itu sebenarnya pertanyaan buat saya, gimana cara naikinnya? Dari 70 ke 90, sama dari 95 ke 97, lebih susah mana? Deltanya lebih gede mana? 20 dong, 70 ke 90. Tetapi nanti penelitian nanti kalian rasain. Bukan masalah deltanya aja. Gila, dari 95 ke 97 itu dewa itu. Ya maksudnya kalian udah jago banget. Kalau dari 70 ke 90, oh itu masih banyak yang bisa kayak gitu. Ya, seperti ini paham? Paham? Jadi kalau main ya lihat, Pak dia penelitian sebelumnya udah 97%. Aduh, udahlah. Ini bukan lawan kita gitu kan. Kecuali kalau kamu punya waktu yang banyak, pengen apa? Jadi 98,5 gitu kan. Wah, ini tantangan tersendiri nih. Ya, tapi kalau di sini Pak 72%. Wah, ini sebenarnya apa? Pertanyaan buat kalian, gimana caranya naikin ini gitu. Oke? Paham? Paham ya? Jadi ada text dependent, ada text independent. Ya, jadi recognition system knows. Makanya knows apa? Tahu gitu kan, text spoken by person. Kalau ini does not know. Ya, does know gitu ya. Does know, text spoken by person. For example, fixed phrase ya. Jadi frase-frasenya udah tahu gitu kan. Kemudian emang ini si frasenya ditanyakan. Ya, kalau ini berupa apa? Percakapan. Ya, user memilih frase-frasenya sendiri. Use for application with less control over user input. Nah, Pak, coba ini di forensik ya. Di kriminal, forensik gitu kan, orang-orang ngobrol seperti apa. Kalau nggak di voice mining, ya orang ngobrolin apa. Selama ini kita bisa lihat kan banyak kan apa, data mining itu berupa apa? Image, ya text mining, image mining. Sekarang voice mining gitu kan. More flexible system, but also more difficult problem seperti itu. Speech recognition can provide knowledge of spoken text. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Bisa apa? Menyediakan sebuah ini. Nah, ini can improve ya. Jadi yang ini kebalik nih. Justru spoken text-nya can improve, saya bilang. Meningkatkan apa? Akurasi. Kalau yang ini, nah butuh yang namanya apa? Knowledge of spoken text seperti itu. Oke. Jadi ini menyediakan justru ya, membuat dia mengenerate knowledge-nya gitu kan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Jadi oke, saya tanya review ya. Jadi speaker recognition dibagi dua, apa aja? Halo. Speaker recognition. Oke, identification sama verification. Kalau speech modalities-nya text dependent, text independent seperti itu. Oke. Nah, makanya di sini ini penelitian saya waktu S3 ya, voice as a biometric gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi
Baik lagi ketika bahas speaker recognition, saya mengenali penuturnya. Penuturnya pasti human. Yang namanya human adalah makhluk hidup, makanya apa? Namanya biometric. Ya kita bisa lihat. Ya, voice as a biometric. Ini penelitian S3 saya waktu itu. Biometric, a human generate signal or attribute for authenticating ya a person identity. Saya bilang. Voice is a popular biometric. Oke, untuk saat ini kita bisa lihat ya kenapa sekarang speech itu luar biasa. Ya, kenapa? Baik lagi dia tidak butuh alat-alat yang advance. Contohnya kalau fingerprint ada fingerprint reader. Ya, nggak semua punya. Tetapi kalau yang namanya speech, voice itu apa? Tinggal mikrofon. Yang namanya mikrofon semua punya. Oke? Face recognition, baik lagi nanti masalah apa? Adanya keterbatasan di pencahayaan. Kalau namanya voice, tidak seperti itu. Jadi lebih mudah di-capture dibandingkan dengan parameter biometrik lainnya. Does not require a specialized input device. Sama yang paling tinggi apa ya DNA. Tapi DNA harus ada apa? Alat apa? Si pindainya luar biasa, mahal banget tuh, miliaran. Kalau pakai iris ya pindai retina. Ya, sering dipakai rusak mata kita. Ya, kemudian itu ubiquitous apa? Ubiquitous ya. Jadi dia bisa di mana aja, ubiquitous ya. Artinya apa? Ubiquitous itu bisa di mana aja apa ya? Telepon, mikrofon yang dipasangkan di PC, bahkan nanti kita bisa lihat dipasang dimanapun juga. Ya, ubiquitous ya seperti itu. Ya, voice biometric with other form of security. Oke, sebagai badge, password atau voice. Ya, jadi kita bisa lihat sekarang yang namanya Google Assistant-nya kita bisa lihat tuh luar biasa. Ya, kemudian Amazon Go, ya, ada Amazon ya, Alexa, ya itu luar biasa. Kemudian kita bisa lihat Microsoft Cortana, ya seperti itu. Siri, nah sekarang selain dia mengenal ucapannya, dia tahu siapa yang ngucapin. Ya jadi apa ya password, e-banking, m-banking, ya kita bisa lihat. Jadi orang nggak usah ribet-ribet, tahu masukin gitu kan. Bahkan di perangkat-perangkat yang sekarang kita bisa lihat dipasang ya mikrofon sebagai apa? Untuk biometrik itu sendiri, sebagai access control seperti itu. Oke. Saya lihat, jadi ini password ya F-badge, diketahui siapa dia, kemudian dapatkanlah siapa dia gitu kan. Ya ini R no have gitu kan ya, oh have badge, jadi dia punya tahu ada badge-nya gitu kan. Kemudian passwordnya apa? Ini badge itu kayak apa? Ibaratnya teks yang diucapkan tahu kan ya, dia punya teksnya. Passwordnya apa? Oke, tahulah dia. Voice, siapa dia? Dihasilkanlah sebuah security yang lebih kuat atau yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Jadi ada badge, ada password, ada voice seperti itu. Oke. Nah kemudian kan kalau suara nggak mungkin lupa, kalau password mungkin lupa kan. Gue lupa password gitu kan. Aduh lupa, harus di reset gitu kan. Mas suara di reset nggak ada. Kecuali kalau suara itu kelemahannya apa? Ya kalian suka teriak-teriak, tiba-tiba apa? Pita suaranya bermasalah, ya akhirnya suaranya hilang. Nah itu mungkin kan itu, ya itu baik lagi. Ya kalian jangan sampai dihilangkan seperti itu. Oke. Ini access control kita bisa lihat. Ini physical facilities kita bisa lihat ya, data and data network, transaction authentication, ya toll fraud prevention, telepon credit card purchase, bank wire transfer seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat kemudian monitoring, remote time, attendance logging, ya, home payroll verification sama present telepon usage gitu kan. Kemudian information retrieval, audio indexing, saya bermain di sini sama forensik, ya, voice sample matching. Nah ini yang ada. Nah saya udah posting ya sebuah jurnal, nanti kalian coba baca, nanti coba kalian review gitu ya setelah saya menjelaskan ini semua. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah komponen dari speaker verification system. Oke. Kita punya komponen dari speaker verification system. Oke, yang pertama ada yang namanya apa? Input speech. Oke. My name is Bob. Ada sebuah klaim. Buah sinyal ucapan adalah milik si Bob. My name is Bob. Who are you? My name is Bob gitu kan. Nah, diekstraklah fiturnya misalkan dengan MMCC atau spektrogram. Kemudian, nah ada speaker modelnya. Oke. Ini impostor. Impostor itu dalam artian kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia apa? Penipu ya. Tapi bukan ada pengakuan, ada klaim. Modelnya itu inputnya siapa gitu kan. Nah, di matching lah sama dia. Ya, diukurlah
kemiripannya. Oke, nanti ada threshold, sesuai nggak? Oke, kalau sesuai threshold, oke. Nah, ini si Bob, kita udah punya datasetnya, kita simpan, ini Bob, ya, simpan datasetnya, Bob. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah inputnya nih. Ya, ada klaim dari sebuah sinyal ucapan, disimpanlah dalam impostor voice print, ini speaker model kalau seperti itu, ya. Yang ini ada simpan di dataset, yang ini yang inputnya dibandingkan berapa nilainya, misalkan -3, thresholdnya misalkan -4. Berarti kan -3 lebih besar -4. Oke. Kemudian apa? Oh, terima. Kalau thresholdnya lebih besar dibandingkan, si skornya lebih besar dibandingkan dengan threshold. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini ada yang namanya fase-fasenya. Tadi bilangnya ini ada speaker verification. Pak, kalau identification gimana? Ya ini kan gini nih. Ini kan 1 ke 1. Ini kan verification. Kalau identification 1 ke N. Artinya ini akan dilakukan berkali-kali. Ya, mirip-mirip sebenarnya ini kalau berkali-kali sesuai dengan jumlah apa? Speaker model yang ada di dataset. Ya, jadi ini mirip, ya mirip. Jadi kalau verification mah 1 ke 1, bedanya itu doang. Kalau identification 1 ke N. Ya, jadi dia komparasi sebanyak N kali, sebanyak speaker model yang ada di dataset. Kalau yang ini 1 ke 1 seperti itu. Oke? Seperti kita bisa lihat, ini fasenya ada enrollment. Fase enrollment itu apa? Daftarin. Contohnya nih, Pak, di THB saya akan menggunakan speaker verification system. Yang pertama lakukan apa? Enrollment, didaftarin. Saya Pak Jason Nathaniel. Sini Jason, suara kamu saya rekam. My name is Jason. My name is Jason. My name is Jason. Diambil beberapa kali. Ya, I am student, kan ya, of informatics gitu kan. Oke, datang Jennifer. My name is Jennifer. My name is Jennifer. My name is Jennifer. Daftar. Oke, datang lagi Alverika. Datang lagi Pratama. Datang lagi Budiman. Datang lagi Erika. Datang lagi Daniel, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Datang lagi Hanjaya, wah terus di enrollment. Kita daftarin semua, ya. Jadi fase pendaftaran. Kita apa? Tujuannya disimpanlah training modelnya ke dalam apa? Nah, sebuah dataset. Oh, ini speaker modelnya, ini punya si Bob, ini punya si Sally, gitu kan ya, seperti itu. Oke? Mendaftarkan ucapan, dan saya tahu itu orangnya gitu kan. Disimpanlah di speaker model. Fase yang kedua adalah verifikasi. Oke. Ya, diverifikasi. Ini ada klaim. Apa namanya? Tali. Oke, ada klaim. Diekstraksi fiturnya, kemudian diambil keputusannya. Tadi kan saya bilang ada accept, ada reject. Kalau skornya lebih besar dibandingkan dengan threshold, accept. Kalau lebih kecil sama dengan reject. Oke. Ya, nah ini namanya verification. Jadi ini pendaftaran, setelah itu baru kita bisa verifikasi. Bisa saja ada klaim sebenarnya itu bukan Sally. Ini bukan Jennifer, tapi dari mahasiswa non ITHB ngaku-ngaku. Bisa aja. Kan itu open set. Ya, ada klaim seperti itu. Oke. Nah, di accepted. Kenapa? Oke, karena di sini Sally itu ya, kenapa? Skornya lebih besar dibandingkan dengan threshold seperti itu. Oke. Ya, nah ini kita bisa lihat human use several level of perceptual cues gitu kan ya, for speaker recognition. Baik lagi kita bisa lihat nanti ada apa? Fitur-fiturnya. Nanti ada apa? Fitur-fiturnya. Ini yang gila ini kita bisa lihat ya. Ini high level ke low level. Kalau high level itu apa? Ya, ini lebih ke socio-economic status, education, place of birth gitu kan. Jadi apa? Maknanya seperti apa nih? Ya, kemudian diksinya seperti apa? Kalau yang ini low level itu apa? Lebih ke anatomi. Ya, apa? Acoustic aspect of speech, nasal, deep, breathy, ruh gitu kan seperti itu ya. Kalau ini prosodic, rhythm, speed intonation, volume modulation. Nah, ini ke personality type-nya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Orang yang lahir di Sumatera itu gayanya itu bersemangat ngomongnya. Beda dengan yang di Jawa. Di Jawa itu orang kalem-kalem gitu kan ngomongnya. Nanti akan membentuk sebuah perilaku yang berbeda. Ya, personality type. Nah, nanti disinilah beda.
Nah, gilanya deep learning, gilanya deep learning. Ini contoh ya, ini biar kalian tahu. Ya, ini ada. Ini kita bisa lihat nih tahun 72 luar biasa ya udah ada fitur-fiturnya. Nah, ini kita bisa lihat ada source spectrum, filter function, output energy spectrum gitu kan. Ya kita bisa lihat di lewat aja. Nah, ini kan. Kita bisa lihat, ini saya udah jelaskan, sebelumnya kan udah pelajari juga, ya dibagi ke dalam Windows yang lebih kecil, yang berukuran 20 milisecond, ya dengan shift-nya, overlap-nya adalah 10 milisecond. Ya ini kan berarti kan 10 milisecond. Ini panjang ininya 20 milisecond. Oke, dapatlah spektrogram ini. Ya, spektrogram ini. Nah, sekarang dengan deep learning, saya udah share ya, sebuah contoh source code biar kalian tahu, siapa tahu mau nyoba nanti buat penelitian. Dia melakukan speaker recognition dengan pendekatan deep learning, CNN. Nah, yang dipelajari apa? Ini bentuk spektrogramnya ternyata. Bentuk spektrogramnya. Ya, jadi dari sini gambar kan. Nanti dari gambar ini kita bisa lihat. Kita lakukan apa? Deep learning, konvolusi gitu kan dengan CNN. Ya, jadi sinyalnya bukan sinyal, si fiturnya berupa spektrogram. Dia cek ini punya siapa gitu kan. Dengan menggunakan algoritma si CNN. Saya sudah share ya. Contoh source code-nya tahun 2020 baru tuh dengan pendekatan deep learning. Ya, siapa tahu kalian punya terpikir seperti itu, ada contohnya juga. Jadi kalau bikin skripsi, gua tahu ngapain nih. Kira-kira bisa apa yang bisa gua yang saya ini ya, saya eksplorasi gitu kan di situ. Kan kalau pakai baseline enak banget. Dibanding kita belajar konsep-konsep, rumus-rumus, baru nggak tahu itu apa, udah ambil aja kenapa? Topiknya baru nih, unik. Setelah gitu baru komplain, aduh kenapa gua pilih ini ya gitu. Ya, kenapa ya kalian sebalik lagi? Kan kalian tuh nanya-nanya, oke. Ya udah terserah dosennya aja lah. Nggak, jangan, justru kalian harus mulai dari sekarang. Kira-kira mau main di mana? Nah, seperti ini. Ya dari image-nya dengan menggunakan algoritma deep learning. Ya, dengan pendekatan deep learning itu algoritma CNN, Convolutional Neural Network seperti itu. Oke, nanti kita bisa lihat ini verification decision udah lewat ya. Oke. Nanti kita bisa lihat. Nah, nanti ada saya bilang makanya ada log likelihood. Ya, ada likelihood ratio. Ya, likelihood S came from speaker, likelihood S did not come from speaker. Ini bisa beda-beda. Makanya ada log. Kenapa di log itu baik lagi? Ya, bisa kan antara 1 berapa? Log 1 itu 0 sama 0,01 berapa? Minus 2. Ya, kalau 0,001 berapa? Minus 3. Kalau 0,1 berapa? Minus 1. Nih kalau lihat range-nya cuma 1 kan. Tetapi kalau kita nggak pakai log, 1 sama 0,01 jauh banget, beda 100 kan. Ya nggak? Ya kan? Apalagi ke 0,001 beda 1000, jauh banget. Kalau ini cuma beda 2 angka, 3 angka. Ya jadi range-nya dipersempit, tujuannya apa? Kita nyari skor yang paling mirip gitu kan, seperti itu. Ya makanya ada namanya log itu sendiri. Jadi tahu ya, kenapa suka pakai log itu? Untuk mempersempit range-nya gitu kan. Ya karena apa? Range-nya terlalu lebar. Kalau terlalu lebar susah gitu kan, kita nyari kedekatan susah. Jadi ya kita persempit dengan sedemikian rupa dengan menggunakan logaritma seperti itu. Ya kita istilahnya mah diinterpolasi lah. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan. Yang pertama adalah speech quality. Nah, sama waktu saya penelitian S3 juga, saya menggunakan MFCC. Ya, kelemahan MFCC apa? Ketika ada noise, waduh langsung ngegejling. Langsung apa? Akurasinya turun secara drastis. Ya, itu kelemahannya. Nah, tapi kan sekarang luar biasa. Ada apa? Alat-alat yang hebat namanya noise cancellation. Bahkan ya kalau kamu di tempat-tempat konser itu jadi apa? Si mic-nya nanti ada 2. Yang satu untuk ngebas. Ngebas apa? Untuk nembak apa? Jadi speaker atau mic lah saya nggak ngerti bisa nembak apa. Ini kan teknik elektro. Bisa nembak si sinyal noise-nya, boom, langsung lenyap. Jadi mic-nya itu diatur sedemikian rupa, gimana caranya biar ketika ada orang ngomong di sini, ketika ada noise ditembak, bus, hilanglah noise-nya gitu. Namanya noise cancellation. Nah, waktu itu sempat juga, makanya saya pilih MFC itu ya, ternyata baik lagi dia punya akurasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan fitur-fitur yang lain. Nah, sekarang dengan deep learning ada klaim, tapi belum baru sebagian aja paper-paper yang menunjukkan bahwa deep learning outperform, mengalahkan si MFC. Cuman baru sedikit banget nih. Kalau di speech ya, kalau di speech recognition ya deep learning udah hebat.
Tetapi di speaker recognition, nah ini tantangan tersendiri seperti saya bilang. Ya, baru sedikit paper-paper yang menunjukkan itu. Bahkan di penelitian-penelitian lainnya, deep learning yang kalah sama MFCC. Ya, jadi baik lagi nih ya, jadi nggak selalu deep learning itu outperform, mengalahkan semua algoritma. Itu tergantung juga kasusnya. Ya, tapi baik lagi nih, maka saya bilang ini sebuah pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab lewat sebuah penelitian. Ya, misalkan Pak, kalau kok di paper ini dia bilang MFCC lebih tinggi akurasinya. Di paper ini deep learning lebih tinggi. Nah, saya mau pastikan sebenarnya mana sih yang lebih tinggi gitu kan. Ngerti ya? Bisa jadikan untuk topik skripsi atau tugas akhir seperti itu. Cuma speech modality tadi saya bilang ada text dependent sama text independent. Kemudian speech duration dalam penelitian saya ya yang paling efektif ya untuk mengenali seseorang itu ternyata ucapan sepanjang 7 detik. Ngeri. Jadi kalau terlalu lama orang udah malas ngomongnya. Ya, jadi untuk mengenali seseorang itu ternyata dengan 7 detik itu luar biasa. Saya tahu siapa dia gitu. Paham? 7 detik. Kalau 2 detik kependekan, 3 detik kependekan, 4 sampai 5 oke. Tapi yang paling itu di 7 detik ternyata ya. Gila, dengan 7 detik saya bisa tahu itu siapa dia gitu. Ya, kemudian speaker population baik lagi nih. Semakin banyak orangnya, semakin kemungkinan salahnya semakin besar. Kenapa? Makin banyak yang mirip kan? Iya, kalau speaker baik lagi, kan suka ada penyanyi-penyanyi, oh ini mirip siapa. Yang susah itu yang mirip Ari Lasso sama Once. Kalau Fadly Padi, banyak yang mirip suaranya. Ariel, Noah, banyak yang mirip. Coba, ada nggak yang mirip Ari Lasso suaranya ya? Sama si Once. Makanya Ahmad Dhani hebat juga tuh itu. Bisa nyari vokalis-vokalis yang unik ya. Yang nggak bisa disamain sama orang-orang lainnya gitu kan. Seperti itu. Oke? Sampai dipaham? Halo? Ada yang bertanya nggak? Halo, halo? Jangan pada tidur semua ini. Halo? Oh, belum. Ini masih Budiman ya, matinya seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat ada nama false reject sama false accept. Jadi ada namanya false acceptance rate sama false rejection rate. Nah, ini unik ya. Di dalam yang namanya speaker recognition, kalau di situ kan word error rate, ingat nggak? Kita di speech recognition, word error rate. Kalau di sini namanya FAR sama FRR, false acceptance rate sama false rejection rate. Jadi apa? Dia harusnya diterima, tapi apa? Ditolak. Nah, berarti harusnya diterima, dia malah ditolak. Oh, berarti ini false rejection rate. Kalau false acceptance rate, dia harusnya ditolak, tapi malah diterima. Nah, nanti seperti ini. Ya, kalau ini persentasenya berarti apa? Nah, dia itu apa? Kalau kayak gini kan linear. Kalau yang ini apa? Bertolak belakang. Artinya, ketika dia lebih tinggi, ini akan turun. Ketika ini tinggi, ini akan turun. Oke, kebalik. Nanti akan ketemu di satu titik. Namanya adalah equilibrium. Nah, ini titik. Nah, bisa di sini nih, tarik. Oh, berarti di sini dia akan apa? Berpotongan. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, inilah namanya equal error rate. Nah, oke. Jadi ada false acceptance rate, false rejection rate. Nah, nanti kita temukan adalah EER, equal error rate. Nah, bisa dari 0 tarik aja, dari 0 tarik ke sini. Nah, ya gini nih, bentar ya. Kita bisa lihat. Nah, dari sini 0 tarik aja ke sini. Tarik. Nah, disinilah namanya equal error rate, EER. Misalkan EER-nya berapa ini? 1%. Artinya akurasinya berapa? 1 minus 1%. Berapa? 99%. Kalau ini kan contoh aja. Ya, in persen kan ya. Oh, berarti dia luar biasa. Ini kan 1. Berarti apa? Kalau di sini? Oh, berarti akurasinya 1%. Artinya tingkat akurasinya 99%. Ya, kalau FAR itu acceptance rate, kalau FRR false rejection rate. Oke, seperti itu. Kalau high security, oh ini kamu harus di sini mainnya. Ya, false apa? Rejection rate. Ya biarin, Pak, ini suaranya Jennifer. Masih ditolak, Pak. Ya biarin aja. Kenapa? Biar aman. Kenapa? Ini Jennifer kayaknya ngomongnya nggak konsisten. Ya mungkin dia lagi kesal sama siapa ngomongnya misalkan, aduh selamat pagi
lagi lah gitu kan. Oh iya, ini lagi ngantuk, biarin aja, harus mirip banget. Nah, maka terima. Nah, itu yang butuh high security. Ya, high security. Misalkan apa? Akses ke sumber daya yang memang sangat rahasia. Kalau misalkan ini, oke, buat kenyamanan kan, baik lagi. Keamanan berbanding terbaik dengan kenyamanan. Semakin aman, semakin gak nyaman. Semakin nyaman, semakin gak aman. Paham ya? Nah, kamu pengen motor kamu aman, udah aja dikasih gembok segede gini, 10 biji, maling aja ilfeel pasti. Lihat gemboknya udah takut dia. Ah, ngapain nih jelema liar gitu kan ya. Susah kan buka-bukanya 10 biji lagi kan ya. Kalau ini Pak kuncinya disimpan di motornya. Oh itu parah, tapi nyaman. Gua nggak usah bawa kuncinya kemana-mana, gue simpan aja di motor gitu kan. Iya, seperti itu. Ya, jadi tergantung nanti mau main di mana. Makanya nanti bermain di false acceptance rate sama false rejection rate seperti itu. Oke, ini balance-nya tuh saya bilang, oh di situ. Oh, berarti di 1%. Ya, equal error rate ini saya bilang. Tadi equal error rate ya 1%, artinya akurasinya adalah 99,99% gitu kan, seperti itu. Ya, jadi apa? Tapi user may tolerate rejection for security. Baik lagi, dipindai. Gagal. Kenapa? Dia itu pengen yang aman, safety. Padahal jempol yang sama, jempolnya saya, suaranya saya ngomong lagi, my name is Harry. Tolak. Aduh, urang teh Harry. My name is Harry. Kenapa? Karena tingkat similarity-nya harus mirip banget. Oke, seperti itu. Ya, kalau yang ini, oke, toll fraud. Ya, jadi toleransinya gitu kan ya. False rejection, allied customer gitu kan. Any fraud rejection is beneficial seperti itu. Oke, seperti itu. Ya tergantung nanti mau main di mana. Makanya akan bermain di sini. Oke. Ini ada IAS, kita bisa lihat. Nah, ini ada data providernya. Saya masih ingat waktu itu. Tahun sekitar 2010-an, 10 tahun yang lalu ya. Saya mau ngambil di sini, bayar. Luar biasa, 20 US, 2000 US dollar. Mending 20 mas saya beli langsung ini 2000 ya, makanya saya nggak mau gitu kan ya. Akhirnya ini NIS ya, National kan Instrument Standard of Technology, punyanya Amerika. Ya, seperti itu. Di NIST seperti itu. Oke, ini comparison-nya kita bisa lihat speaker detection. Ya ini sampai akurasi 40 ya. Ini di mana nih? Tuh. 10% berarti masih 9. Ini yang terbaik nih. Ini yang terbaik nih. Berarti masih apa? 90%. Tapi ini tahun berapa nih? Ya seperti itu. Jadi improve. Nah, ini kalau text dependent makin apa? Makin tinggi akurasinya. Ya, karena apa? Ya increasing. Kemudian text independent turun nanti ya, kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan text dependent digit string. Luar biasa. Ini kan text independent ya. Nih, kita bisa lihat. Ini text independent nih. Nih, text independent. Ya, kita bisa lihat dengan apa? Oh, pembicaraan. Kalau ini membaca ucapan, ya, dengan text dependent akan lebih turun. Artinya akurasi makin tinggi. Dengan text dependent apa? Combination, dengan clean data itu bayang 99,9%. Yang terjadi seperti itu. Jadi ketika kita bermain ternyata manusia itu lebih apa? Nggak lebih baik dibandingkan komputer ketika di match-nya. Tapi ketika di unmatch-nya, nah manusia lebih tinggi 44%. Artinya masih lebih pintar manusia dibandingkan dengan mesin. Ya 15% sama 44 itu tahun 2000 kebayang. Yang nggak tahu sekarang kita bisa dengan CNN. Tapi ya baik lagi ini sebuah tantangan tersendiri lah seperti itu. Oke, ini aplikasinya yang ada ya dengan teleponi gitu kan ya. Kita bisa lihat security and personalization. Saya tahu siapa kayak Siri, cuma bisa dibuka sama orangnya. Dengan ucapan, kalau orang lain dia nggak mau seperti itu. Oke. Suara ini kedengar nggak buat kalian? Ada suaranya? Ada apa? Ada ya. Ini kan ada voice print nih. Ini kan speaker model. Nah ini dataset. Dataset ya. Dataset atau database lah gitu ya. Isinya kumpulan apa data. Ini speaker modelnya. Biar untuk isi voice-nya. Please enter your account number. 555-1234. Nah, nanti kita bisa masuk ya. Digitnya 55123 Oke, kemudian kita bisa lihat nih datanya kan. Ada sebuah klaim kan. Ini speaker model, ini datanya. Authenticate knowledge. Oke, kemudian Please say your date of birth. October 13th, 1964. Tanya kapan dia lahir kan. Oke. Kemudian setelah itu tinggal accept atau You're reject. accepted by the system. Nah, seperti itu. Jadi ini ada voice-nya, masukin datanya kapan kamu lahir gitu ya.
Ya nggak ini? Ya, oke. Yang pertama kan identifikasi suaranya, bukan tanya. Please Ya. enter your account number. 555-1234. Nah itu dapat dari data kan. Kemudian oke, biar lebih yakin, tanya lagi. Please say your date of birth. October 13th, 1964. Oke, kemudian kita bisa lihat baru tinggal You're accepted by the system. oke. Setelah ini oh suaranya dia, kemudian datanya data dia juga. Jadi orang nggak bisa sembarangan kan. Meskipun apa gua bajak suaranya nih, suara si Heri gua bajak ya silakan. Tapi ketika tanya, Please enter your account number. 555-1234. oke, kan susah kan itu ya. Oke, kemudian apa? Please say your date of birth. October 13th, 1964. Oh, nanti ada perkataan kata-kata yang mungkin nanti dia setiap orang bisa beda-beda juga ternyata. Ya akhirnya oke. You're accepted by the system. Oke, sampai sini paham? Halo. Pak Heri, Ya. saya mau nanya ini sih yang tadi yang nyari equal error rate itu Pak, yang dari grafik. Itu narik garisnya langsung ngebagi dua ininya berarti ya Pak ya? Jadi gini nanti ada mekanismenya. Ya, misalkan saya punya, bentar ya, saya contoh kasih Excel ya. Misalkan saya punya speaker model gitu ya. Oke, ini speaker modelnya. Yang pertama, Jason. Ya, kemudian yang kedua, Jennifer. Oke, kita bisa lihat. Kemudian saya punya mereka. Kemudian sama. Kemudian Budiman. Oke. Ini kan ya? Saya punya speaker model. Kelihatan ya? Jason ya? Kelihatan Pak. Nah, caranya saya harus ngitung false acceptance rate. Oke, saya harus ngitung false acceptance rate. Ya, oke. Oke. Caranya gimana? Kan kesalahan dia diterima kan? Ya, caranya apa? Membandingkan Jason dengan apa? Jennifer. Oke. Kemudian dengan Alvereka. Kemudian dengan Pratama. Oke, tambah lagi satu lagi ya. Dengan Budiman. Punya suaranya ini ya? Oke, ini impostor aja. Seperti ini. Oh, ini speaker model juga ya. Speaker model lah gitu ya. Speaker model dengan speaker modelnya gitu. Oke. Ini harusnya terima atau tolak? Ditolak Pak ya? Nah, tolak kan ya. Oke, misalkan no. No. Diterima si Pratama. Berarti ini error nggak? Salah nggak? Salah ya? Benar. Ini benar. Ini no. Ini satu kan? Iya. Paham ya? Nah, berarti di sini dapat. Oke. Kalau cuma dia sendiri berarti apa? Ini 1/3. 1/4 kan? Berarti apa? Dapat 75%. Enggak, ini error rate-nya salah satu. Berarti apa? 25%. Kan salah satu. Ya? Berarti error rate-nya adalah si false acceptance rate-nya. Ya. Kan ditolak kan? Harusnya apa? Ini kan harusnya ditolak kan? Si Pratama ya. Dia malah terima. Salah dia kan? Iya Pak. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat juga Jennifer. Bandingkan dengan apa? Jason. Ya, kemudian siapa lagi? Alvereka. Jangan Jennifer sama Jennifer atau licik itu ya. Ya, oke. Kemudian, nah itu kalau Jennifer nanti di rejection rate di Budiman. Sama ini berarti ditolak, tolak. Berarti apa nih? Benar. Berarti di sini naik kan? Di berapa? 12,5%. Kan 1/8. Ya? Nah, nanti seperti itu. Ini kan harusnya ditolak. Benar, ini yang salah nih. Oke, kalau ngitung FRR, force rejection rate. Misalkan, gini ya. Nah,
sama. Nah, Jason dibandingkan dengan Jason dong. Diterima, benar ini kan? Oke, Jennifer dengan Jennifer. Dia ditolak, padahal Jennifer. Rejection rate kan ini apa? Alpha. Oke, ini yang FRR ya. Kemudian apa? Pratama. Dengan Budiman. Ini diterima, terima. Berarti ini apa? 1/5. Berarti apa? 25? Enggak, 20%. Si FRR. Karena Jennifer, ada speaker model Jennifer, kemudian ada ucapannya Jennifer, ditolak. Kan salah kan? Harusnya terima nggak ini? Terima. Iya Pak, harusnya itu. Nah, berarti dapat 25%. Nanti digambarin. Mainlah di threshold nanti di sini. Ini kan di satu threshold kan? Thresholdnya berapa? Misalkan -2. Ya, -2. Nah, kalau mainin lagi, sekarang saya naikin thresholdnya jadi -1. Nanti berubah nggak ininya? Bisa berubah. Nah, nanti kamu petakan, digambar di grafik, ya, gambar di grafik, nanti muncul seperti apa gitu. Paham ya? Nanti kan muncul kan ada ini FAR, FRR. Ketika FAR-nya sekian, ini kan dapat kan? Ketika FAR-nya 12,5, FRR-nya 20%. itu jadi koordinat nggak nanti? Koordinat di Oh X. iya. Berarti Nah, harus nanti kan- beberapa kali gitu ya Pak? Iya dong. Nanti ketemu titiknya kan banyak kan? Tariklah garis, seret. Nah, pasti akan membentuk sebuah kurva. Nah, kurvanya namanya ROC. Receiving Operating Curve. Seperti itu. Ya, receiver. Bisa ada bilang receiving, ada bisa yang receiver. Operating Curve. Ya, kurva operasional ya dari si penerimaan itu seperti apa? ROC namanya. Seperti itu. Ya, kayak tadi ada kan FAR, ya, probability acceptance rate, error ya. Nah, sama probability rejection error rate seperti itu. Oke? Paham? Oh, Nah, nanti paham. kalau ketemu ER itu ketika ya di sini di sini misalkan apa? 15%. Sini berapa? 15%. Nah, itulah namanya equal error rate. Jadi si FAR-nya sama dengan FRR. Nah, inilah ditemukan equal error rate. Nah, berarti akurasinya 1 dikurang IR berapa? 15%. 1 dikurang 50% berarti 85%. 45 Ini apa namanya? akurasinya. Nah, seperti itu. Bukan berarti cobain 10 kali, berhasil 80%. Oh, nggak kayak gitu. Ya, nggak semudah itu gitu kan. Ya, jadi ada mekanismenya. Oke? Oke, makasih Pak. Paham? Oke. Ada yang bertanya lagi? Halo? Halo? Pak, kalau Bapak penelitiannya di mana, Pak? Saya dulu, maksudnya penelitiannya? Di ningkatin akurasi apa bikin metode baru? Gini, kalau saya mah mempercepat proses perbandingan. Kan tadi kan 1 ke N kan? Ngerti ya? Bentar saya minum dulu ya, sorry ya. Ini. Sorry, tadi saya minum dulu. Oke, jadi saya itu mempercepat proses perbandingan. Kan kalau kita lihat identifikasi itu 1 banding ke N kan? Bayangin aja ada jumlah penduduk Indonesia ada 200 juta. Jadi kamu harus bandingin 1 banding 200 juta. Anggap sekali ngebandingin 1 detik, berarti kamu butuh waktu apa? 200 juta detik, mati aja gitu kan. Paham ya? Nah, makanya saya bikin sebuah struktur indeks ya ke database sebetulnya, tapi database-nya bukan database relational, tapi masih ke NoSQL seperti itu. Mirip-mirip seperti itulah. Jadi lebih ke melakukan pemetaan, bikin map gimana caranya biar saya bandingkan tanpa membandingkan 1 ke N. Kenapa? Identifikasi itu luar biasa. Dengan sekuensial datanya makin banyak, makin lama dong. Kebayang 1 detik aja. Kali 200 juta detik. Kamu mau identifikasi penjahatnya siapa gitu kan. Itu bisa keburu mati gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa. Makanya kan kebanyakan dibikin function hash. Hash tahu kan? Jadi 0 ke 1 kan. Kayak kalian NIM kalian kan gitu kan. Tanyanya nggak pernah nama kamu siapa? Jarang. Pasti apa? NIM kamu berapa? Itu kan hash bukan? Hash table.
Dimasukin key kan, key value kan. Key-nya apa? NIM-nya. Dengan tahu NIM-nya, saya tahu nih mahasiswanya siapa, rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, namanya siapa, bla 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 bla, seperti itu. Oke? Jadi saya lebih ke mempercepat proses perbandingan tanpa harus membandingkan 1 ke N gitu. Ya, tapi fungsi S-nya ini yang jadi pertanyaan, gila aja gitu ya. Kalau kamu bikin fungsi S tadi kan di data-data biasa, primitif, konvensional ya gampang, bikin aja sebuah key. Nah, sedangkan ini kan datanya ucapan. Apa yang mau dibuat? Nah, itu pertanyaannya. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Oke. Ya, silakan, Budiman. Ya, itu kan nanti HP itu sebagai nge-capture data aja. Ya. Enggak, database-nya buat nyimpen datanya. Analisisnya pasti di RAM-nya, dan iyalah, seperti itu. Ya, seperti itu. Kecuali kalau dia cuma ngasih request ke server, biar server yang memproses, bisa kan pakai API. Ya, jadi panggil API-nya, servernya ngeproses, nanti tinggal tunggu aja hasilnya, return value-nya. Accepted or rejected, seperti itu. Hmm. Nggak mungkin di Google Home-nya. Dia pasti nge-request ke server Google. Itu mah 100% lah. Kamu Google Home harganya berapa? 400.000 kan? Hah? Enggak. $40 kan? Oh, $40. Nah, si Google-nya itu pasti di server Google. Gila aja gitu kan ya. Pasti ke sana. Ya. Learning apanya? Wah, itu mah sedikit mah cepet lah. Kamu bikin gini ya, kamu bikin speaker modelnya dalam hitungan detik itu mah. Kecuali kamu pakai algoritmanya apa, misalkan bikin model bisa lama, pakai ANN gitu kan. Itu trainingnya luar biasa, lama banget. Ya. Nah, lebih lama lagi biasanya. Karena deep learning itu kan varian dari ANN. Ya nggak? Kan neural network, convolutional neural network, recurrent neural network, berarti kan variannya. Cuman kan di versinya deep itu iterasinya kan, konvolusi gitu. Jadi lebih lama lagi pastilah. Ada HMM, nah itu kan buat speech recognition. Jadi dia nggak pakai neural network, tapi pakai Markov chain, hidden Markov model. Nah itu beda lagi, bukan pakai ANN. Ya, seperti itu. Enggak, itu pakai hidden Markov model, AA. Kan namanya, hah? Ya HMM, hidden Markov model. Nanti ada algoritma Viterbi sama Baum-Schwartz. Seperti itu. Buat mencarinya lebih cepat gitu kan. Viterbi algoritma nanti kamu pelajari coba. Pasti sama HMM dia nempelnya. Oke? Halo, ada yang bertanya lagi? Eureka nih, Eurenika nih diem aja nggak pernah ini ya. Masih ada? Ada Pak, saya. Eurenika? Oh ada. Oke, dikirain kemana nih ya? Enggak Oke. Pak. Hana, ada Hana? Hana? Ada Pak. Masih Ada Hana. Pak. Oh ada. Oke. Jarang-jarang Budiman rajin ya, nanya-nanya terus, luar biasa Budiman. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, kalian coba ya, baca si papernya, saya udah share ke kalian, application of speaker recognition. Di situ ada challenge, tantangan ya, sama aplikasinya. Nah, kira-kira kalian prospeknya mau kemana nih? Di situ singkat banget sih sebenarnya, cuman di situ jelas banget ada beberapa aplikasi yang digunakan. Siapa tahu kalian lagi nyari topik, ya. Nah, kira-kira mau dipasangin di mana nih? Kan diimplementasikan. Ya, kemudian saya sudah share juga sebuah link ya tentang implementasi dari si speaker recognition dengan menggunakan CNN, ya deep learning. Ya, nanti kalian coba kalau ini jalan itu kan sesuai. Nah, kalian tinggal nanti eksplorasi aja, dimodify, di-extended, jadi skripsi kalian bisa juga tuh. Terutama yang masih mau medpen atau lagi mau nyusun TA, mau nyusun ya lagi medpen sekarang gitu kan. Jadi ada kebayang, ya udah ada contohnya, asik banget gitu kan. Tinggal cari jurnalnya ya. Nah, tinggal di-extended, paham extendednya? Dikembangkan. Dia pakai keras kalau salah pakai Python, ya seperti itu. Oke?
Sampai ini paham? Nah, sekarang saya minta ya kalian untuk mereview papernya. Nah, kira-kira kalian mau main di mana nih? Kalau nanti kalian bermain di speaker recognition, diasumsikan akan ke sana. Nah, kira-kira mau main di mana nih? Ya, saya udah share papernya ya. Nah, kalau yang kemarin, yang nanti ada assignment-nya. Assignment-nya itu kalian bisa lihat sampai Sabtu jam 5 sore. Ya, kalian review aja. Tuh review ya, review coding-nya. Ya itu ngapain sih? Fiturnya apa sih? Ya cerita aja nggak apa-apa. Ya kalian lihat-lihat, siapa tahu nanti kalian terinspirasi di speaker recognition. Ya kalau di speech itu baik lagi, akurasinya udah tinggi-tinggi, ya berat buat kalian serius. Jadi mengalahkan akurasi yang tinggi itu menurut saya itu ya tantangan tersendiri lah. Ya apalagi kalau udah 95%, kamu mau naikin 0,5% aja bisa mati gitu kan, ya lama banget itu kan. Ya kecuali kalau 70, 80, nah itu asik buat kalian. Kalau udah 95, 97, waduh, dinaikin 0,1 aja. Dahsyat itu kan, seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke, coba ya. Oke, seperti itu. Ada yang menilai nggak? Halo? Alfianto? Ping? Ya? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ya, kenapa Budiman? Speech atau speaker? Speech mah susah loh, Budiman. Kamu nyari mati. Udah mending ke speaker aja. Ya, maksudnya gini, kalau speech itu kamu korpusnya harus tahu. Wah, panjang ceritanya kamu maksudnya. Kecuali kalau kamu sama gini, kalau yang namanya speaker pasti speech kan. Cuman kalau yang namanya speaker itu kamu nggak perlu tahu ucapannya, misalkan seperti itu. Ngerti ya? Gitu. Iya. Ya. Kan ada teks independen, teks dependent. Nah, kamu mau main di mana? Kalau planning kategorisi dengan teks dependent, nah speech-nya kamu harus tahu menggabungkan antara speech recognition dengan speaker recognition. Tapi kamu di speech itu susah loh, maksudnya apa ya? Banyak yang bermasalah gitu, ngerti nggak? Kamu main di sana susah. Apa itu matematik banget. Jadi maksudnya banyak persamaan matematisnya gitu kan. Ya. Ya tetap aja kalau kamu ini nih. Kalau kamu nggak paham secara konsep, nyari mati nggak itu? Meskipun kamu bandingin gitu, ngerti nggak? Ya, nanti kamu menenggelamkan diri kamu sendiri gitu. Ya, speaker aja coba aja. Ya, kamu udah saya kasih itu linknya, siapa tahu jalan, kamu coba-cobain, tinggal di extended, nih, buat versi kamu main di mana gitu. Ya, oke? Oke. Ya, nanti lewat ini aja, WhatsApp boleh lah. Cuman minggu-minggu ini saya lagi sibuk. Ini saya kasih nomornya lah. Udah ada tuh di chat, ada nggak nomor telepon saya? Ya, oke. Oke, halo. Yang lain? Nicholas Anthony, kemana Anthony? Biasanya nanya dia, sembunyi aja di sini kelas. Oh, hadir. Oke. Coba ya, kalian review ya, kalian baca-baca, kira-kira mau main di mana. Nah, di situ ada contohnya juga. Nanti hari Sabtu jam 5 saya tunggu ya. Kalian review aja. Bukan berarti harus jadi, enggak ya. Kalian review kira-kira. Nah, tugas besarnya, saya pengen kalian, perancang ini gitu kan. Pakai TensorFlow class aja, pakai Python. Ekstraksi fiturnya pakai itu juga, pakai library nyobain lah. Nah, seperti apa? Oke? Identifikasi Pak ya jadinya. Ya, speaker identification. Kalau verification juga boleh. Nanti kan jadi biar nggak sama semua. Nanti di minggu ke-14 ya, sebulan lagi tuh, please. Ya, prepare yourself. Ya, makanya saya kasih linknya supaya tahu kalian bisa tahu. Oh ternyata pakai ini beda. Nah, kau bandingkan dengan menggunakan misalkan Gaussian mixture model dan lain sebagainya. Oke? Pak, itu harus ada videonya ya di course plan. Di course plan ada video apa? Oh itu gini. Dulu tuh gini, kenapa harus ada videonya? Saya tuh kesel, setiap demo nggak jalan aja. Udah gitu harus setting ini, setting itu. Ngerti nggak?
pas presentasinya, akhirnya dimundurin lagi, masih kayak gitu. Makanya saya pengen kalian udah prepare yourself, di rumah aja cobain bikin rekam pakai video. Nah ini Pak demonya gitu. Ngerti ya? Masa berkali-kali kayak gitu. Saya ngajar, saya bilang, ini gimana mau presentasi? Pak ini nggak jalan Pak. Pak ini Pak. Akhirnya apa? Cuman PPT doang, ceritain udah aja. Ya. Video itu biar nanti kalian cobain di rumah, jadi lancar lah gitu kan. Pada saat presentasi ya presentasi, jadi nggak perlu setting ini, setting itu gitu. Oke? Paham ya? Oke, Pak Siap. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa di sini, kalian bisa lihat ya di papernya application of ya speaker recognition ya, kan bisa lihat situ. Pak Heri, Ya, gimana saya ya? sama DA teh ikut ini Pak, rencananya mau ikut lomba hackathon gitu. Kata.ai Pak yang ngadain. Jadi pakai teknologi mereka untuk mecahin masalah gitu lah Pak. Nah kami tuh rencana mau mecahin masalah UMKM gitu Pak. Jadi mau pakai teknologi chatbotnya buat kayak apa ya? Jadi kayak kan chatbot ya Pak ya. Jadi kayak nanya pertanyaan gitu kan chatbotnya. Nah nanti orang-orang yang jadiin survei kan bakal jawab pertanyaan gitu ya Pak ya. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh bakal rencananya dibuat apa ya, sentimen analisis gitu Pak. Jadi buat kayak misalnya buat survei, kalau misalnya si company itu mau ngadain apa ya, mau buat satu invention gitu Pak ya, terobosan. Nah kira-kira terobosannya itu bisa penetrasi market atau enggak gitu Pak. Nah itu kira-kira gimana Pak ya? Dataset atau menurut pandangan Bapak gimana Pak? Nah, jadi kamu fokusnya di analisis sentimen ya. Tapi datanya bukan dari teks kan, tapi dari ucapan, kemudian kamu sebenarnya dari teks juga, tapi kamu ada speech to text-nya kan, speech recognition ya? Ini Pak, Dari teks kayaknya ya, Pak. teks ya Pak. Nah, Iya, Dari teks, dari teks kan? iya Pak. NLP kan tuh? Iya, Ya, NLP. chatbotnya lebih ke NLP kan? Iya betul. Bukan dari speech, bukan kan? Bukan speech Pak, ini bukan. Oh, Iya beda. ya udah. Iya. Oke. Ya boleh lah, ramai itu. Kalau datasetnya gimana Pak ya? Nah, datasetnya kamu coba, nah ini kan pakai bahasa Indonesia kan? Pasti ya? Iya betul. Nah, itulah yang susah, di Kaggle kayaknya nggak ada sih. Oh, Kalau nggak, Pak Hilman punya, Pak Hilman tuh, Pak Hilman Pardede. gimana ya? kayaknya dataset kita nggak cari, Pak. Cuman udah Dikasih pasti kan? Heeh, Itu kan udah kalau dikasih. nggak kata.ai mah punya itu Ibu Ayu kan, ITB. Betul, Pak. Heeh. Ayu Purwarianti kan? Oh iya. Itu yang punyanya kan? Yang Nggak punya. tahu. Dosen ITB. Iya nggak? Baru tahu pasti. Nah, Bu Ayu punya, itu sama Bu Desi Puji Lestari, Bu Ayu Purwarianti, betul nggak? Iya, sepertinya, Itu Pak. kalau nggak salah, foundernya itu, kalau nggak salah foundernya. Saya tahu itu. Nah, itu Oh. mereka jago-jago di Jepang mereka. Oh, Ya. Nah, itu mereka Kayaknya punya cari datasetnya. solusinya, Pak. Ya, solusinya aja nggak apa-apa. Datasetnya mereka punya, pasti dikasih lah. oh ada. Oh siap. Ada Bu Ayu sama Bu Desi pasti ngasih. Ya, Oke, seperti oke. itu. Dia punyanya, mereka kalau nggak salah yang punyanya. Bu Ayu sama Bu Desi. Oke siap. Ya makasih Pak. Oke. Jadi Yuk, Pak, Mari. kalau misalkan nih udah ada chatbot ini, nah itu si solusinya baiknya ke kemanain ya Pak? Misalkan mau ke sentimen atau Mending ke layanan. 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 Selama ini chatbotnya, jadi ibaratnya kayak reinforcement learning lah. Oh, Jadi kasih feedback. iya. Selama ini orang kan kalau gini, lama-lama kan orang misalkan gini, nanya, gua nggak jawab, lama-lama kesel nggak dia? Nah, ya kan? Suka apa, bisa ngetik lagi, perkataannya berkali-kali gitu kan, ini nggak nyambung, lama kesel. Nah itu coba aja di feedback kan, selama ini ternyata chatbot kita ini perlu apa? Perlu lebih pintar gitu kan. Ya, cara yang paling gampang kan gini, dikasih bintang aja kan. Iya. Itu, tapi kadang orang udah kesel ninggalin, betul nggak? Itu kan udah, mau ngasih bintang, nyebal gitu kan. Ya kan, pernah nggak pakai chatbot, katanya itu lagi, saya pernah. Di salah satu ini provider telepon lah, saya sebel banget lah. Saya tanya kan, bla bla bla, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Udah, saya kasih bla bla. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, saya masukin lagi, tunggu sebentar ya. Oke, wah emang nafsu emosi, orang terdengekeun ya mau gimana gitu. Ada kayak gitu. Jadi kan dia nggak punya korpusnya, ngerti nggak? Nggak punya korpusnya, jadi jawabnya apa? Tunggu sebentar. Angger we tunggu sebentar, naon dia nggak ngertiin, dia belum ngomong gitu. Tunggu sebentar. Ya? Iya Pak. Gitu. Oke. Tapi bisa berkembang ya Pak ya? Iya, pasti ramai itu ramai sebenarnya. Ya. Oke. Iya. Oke. Siap Pak, makasih banyak. Yuk, sama-sama. Ya makasih Pak. Yuk. Nih kalau yang udah mau live, nggak boleh ya, live ini ya, live room.
Jangan lupa ya nanti hari Sabtu ya, kalian review ya itu ya. Pak, sorry Pak, tugasnya itu review coding atau review yang Coding, jurnal? coding. Oh, coding. Coding, Oke, siap. coding. Jurnalnya biar baca-baca aja buat kalian. Gitu. Siap. Oke, makasih Pak, Pak. review coding itu seperti apa ya Pak sebenarnya teh? Jadi gini, kamu kan lihat dari codingannya gitu kan ya. Nah, fiturnya apa sih yang dipakai sama dia gitu, kamu ceritain. Ngerti ya? Misalkan apa dia pakai fiturnya MFCC. Nah, kemudian klasifikasinya pakai deep learning CNN. Apakah mungkin MFCC pakai CNN? Nah, ya. Paham ya? Kalau saya ceritain nanti saya yang review sendiri nanti. Ya. Jadi Oke, kamu Pak. lihat preprocessingnya apa nih? Pak, dia mah unik loh, Pak. Dia itu ukuran frame-nya 25 millisecond. Shift-nya 15 millisecond. Nah, biasanya kan 20-10, dia 25 sama 15 gitu kan. Dapat dari mana? Ini ada contoh codingnya apa gitu. Kan kelihatan nanti kan? Ya, seperti itu. Oke, Anthony? Nicholas? Oke Pak. Oke. Jadi dikumpulinnya tuh kayak Word gitu, PDF gitu, Pak. Ya, Word atau PDF. Kamu review aja gitu kan ya. Bukan codingannya, bukan ya. Pak Heri, Ya, gimana Jason? saya mau tanya untuk ini sih Pak, untuk tugas akhir sih Pak. Hmm. Tadi kan katanya speech recognition agak berat ya Pak ya. Hmm. Kalau misalnya saya yang kemarin ini ngebandingin algoritma untuk cari optimal sequence itu gimana Pak? Cari apa? Cari jadi kayak bandingin Viterbi sama IM gitu Pak. Untuk misalnya modalnya saya. Nah, itu sih kalau misalkan kamu mau ke sana harusnya nggak berat. Tapi kamu pakai library sebagian gitu, ngerti nggak? Kamu fokusnya di sana. Untuk kayak bikin modalnya gitu pakai library aja. Jadi kamu bahasnya ke sananya ke si Viterbi-nya sama si Baumschwarz-nya gitu, ngerti nggak? Oh ya, saya udah cari beberapa ini sih Pak. Banyaknya tuh yang ngebandingin Viterbi sama IM gitu Pak. Oh, expectation maximization ya? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tapi maksudnya ya kamu lihat juga si itu bisa nggak dibandingkan dengan si Baumschwarz gitu kan? Jadi bandingin 3 itu kan. Bedanya apa? Nah, ini biasanya yang lain Pak, Bu, Pak, IM sama Viterbi. Kalau saya pakai ini lagi Pak, Baumschwarz gitu kan. Nggak apa-apa. Ya misalkan itu. Kalau nggak dari jurnal 1, Viterbi sama A. Jurnal yang kedua, Viterbi sama B. Nah, saya Viterbi A sama B gitu kan. Jadi kan ada kontribusi kan. Oh iya Pak. Gitu. Nah, kamu fokusnya di sana, yang lainnya pakai library, tapi kamu harus ngerti gitu, ngerti nggak, Jason? Kalau ditanya, ini pre-processing apa? Saya pakai apa? Windowsnya pakai misalkan apa? Hemming. Kenapa nggak pakai Henning? Nah, kamu ceritain aja. Pasti kan di jurnalnya dijelasin kan? Ya. Nah, kamu sampaikan aja gitu. Jadi kalau tanya, jadi bisa jawab. Jangan, pakai library. Pakai library. Nah, itu nggak boleh. Pasti dimarahin gitu. Ya. Jadi saya harus ngerti juga kenapa pilih itu juga ya Pak ya? That's it. Ngerti aja. Bukan bikin ya. Bukan implementasi ya. Ngerti gitu. Kan ngerti itu bukan berarti bikin kan. Nah, Viterbi-nya kamu bikin. Ini pakai bikin. Ya. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Yuk. Pak, saya mau nanya juga dong. Kalau Ya, gimana? speech synthesis itu agak susah nggak sih Pak? Gini. Kalau ke speech itu ya, yang pertama kamu harus punya korpus. Ya. Nah, si korpus ini luar biasa. Kadang ada yang ada, kadang ada yang enggak. Apalagi bahasa Indonesia. Nih kayak tadi si Hanjaya sama si Daniel Alexander gabung kerjasama sama kata.ai. Biasanya punya dia korpusnya. Ngerti nggak? Iya Pak. Nah, kamu punya akses ke sana nggak? Kalau nggak punya, celaka. Ngerti nggak? Kalau pakai bahasa Inggris, nah ngapain kamu penelitian pakai bahasa Inggris gitu kan? Sedangkan kamu orang Indonesia. Ngerti ya? Kalau speech itu nanti beratnya di sana, ngerti nggak? Nah, kecuali kamu punya akses ke datasetnya. Paham? Nah, kalau speaker, kamu tinggal rekam aja. Dan saya punya datasetnya juga, kamu tinggal pakai dataset saya aja. Gitu kan. Saya kasih gitu. Ya. Ngerti ya? Iya Pak. Gitu. Nah, itu yang maksud saya beratnya di situ gitu. Apalagi kalau kita itu
lumayan matematis kan. Iya. Ya kalau nggak ngerti kayak tadi log gitu kan, kenapa pakai log? Oh dulu juga ada sidang nggak ngerti pakai log, ya pakai log aja. Ya kenapa? Ya pakai log aja. Iya kenapa? Ya pakai log aja. Jadi kan nggak menjawab. Atau jelasin kan ternyata apa? Ya range-nya terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, makanya saya pakai log biar terinterpolasi, biar range jadi lebih sempit gitu kan. Ya, gitu. Berarti Makanya namanya log likelihood gitu kan. lebih berat di ininya Pak ya, korpusnya ya Pak ya. Wah, itu kalau menurut saya teh, pagi kalau misalkan ya kan pakai bahasa Inggris dia lucu kan. Mau penelitian di Indonesia pakai bahasa Inggris, sedangkan orang kita pakainya bahasa Indonesia gitu kan. Ya. Ya Pak. Nah, kecuali kalau punya akses kayak tadi ke data.ai kayaknya punya. Cuman saya nggak tahu nih, bisa nggak diakses. Dulu saya minta ke BPPT aja nggak dikasih. Serius, saya di TB padahal. Ya, serius, nggak boleh. Nggak tahu lah gimana, pokoknya panjang ceritanya. Akhirnya saya nggak usah nyen sorangan gitu. Pusing gitu kan. Beli ke Amerika mahal. 2.000. Bikin sendiri akhirnya saya. Tapi Pak kalau misalnya text to speech jadi kayak speech synthesizer tuh sintesis tuh berarti kita cuma punya satu speaker doang kan Pak ya? Iya. Native speaker lah ya. Berarti kalau mau ke situ berarti harus cari dulu Pak ya ininya ya Pak, mastiin ada nggak korpusnya gitu di Indonesia. Iya. Kemudian ya tadi kan korpusnya harus diucapin kan. Ada nggak yang mau ngucapinnya? Iya. Itu teh butuh waktu, Wempi. Pak. Bakal wasting your time. Ya, kita nggak tahu 1 semester selesai nggak. Lah ngurusin dataset doang. 2 semester, berarti kamu 3 semester. Buang-buang waktu. Dan buang-buang duit kan? Iya, Pak. Iya. Maksudnya kita harus get smart juga gitu, ngerti nggak? Bukan berarti saya ngelarang ya. Cuma kan saya ngasih tahu apa yang terjadi biar nanti kamu nggak terjebak gitu. Dan banyak yang kayak gitu terjebak. Yang pusing ya, nanti pembimbingnya juga pusing. Dia nggak bisa. Pembimbingnya jadi bingung kan, emang lu di awal udah ceritain kan bahwa ini berat. Nggak Pak, saya coba. Ya, pas nyoba ya kasihan juga saya gitu kan. Ya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Saya ke toilet dulu ya.